Perjalanan pendidikan nasional, di mana sosok Ki Hajar Dewantara dan pemikirannya tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nama aslinya yaitu Raden Mas Soewardi Soerdjadiningrat. Berasal dari keluarga bangsawan. Kakek beliau adalah Paku Alam III. Ki Hajar Dewantara mengenyam pendidikan mulai tahun 1896. Pemikirannya menurut Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran dan jasmani anak-anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan dan penghidupan anak-anak yang selaras dengan alamnya dan masyarakatnya. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Ki Hajar Dewantara secara resmi menikah dengan R.A. Sutartina di akhir bulan Agustus 1913. Pada tanggal 3 Juli 1922 lahirlah Lembaga Pendidikan Taman Siswa. Latar belakang berdirinya yaitu karena adanya pengaruh kebijakan pemerintah Belanda yang berat sebelah. Maka dari itu muncullah keinginan beliau untuk memperjuangkan Indonesia terutama di bidang pendidikan. Ciri khas pendidikan taman siswa adalah Pancadharma, yaitu kodrat alam, kebudayaan, kemerdekaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Tujuan dari pendidikan taman siswa yaitu membangun anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, merdeka lahir batin, luhur akal dan budinya, cerdas dan berketerampilan, serta sehat jasmani dan rohaninya untuk menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsa, tanah air, serta manusia pada umumnya. Taman siswa menjalin kerjasama yang selaras antara 3 pusat pendidikan, bahwa 3 pusat pendidikan tersebut adalah pendidikan di lingkungan keluarga, lingkungan perguruan, dan lingkungan masyarakat. Pendidikan taman siswa dilaksanakan berdasarkan pada sistem Among yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara adalah metode pengajaran dan pendidikan yang berlandaskan pola asih, asah, dan asuh, di mana seorang guru selain harus memiliki keterampilan mengajar, juga memiliki keunggulan dalam membangun hubungan baik dengan peserta didiknya, anggota komunitas di sekolah, dan mampu menjalin komunikasi dengan orang tua, peserta didik, serta memiliki sikap profesionalitas dalam mengemban tugasnya. Selain itu, seorang guru juga harus mampu mendidik peserta didiknya dengan berprinsip pada semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarsa Sung Tulada, guru mampu menjadi contoh yang baik kepada peserta didik. Ingmat dia mangun karsa, guru membangun kerjasama dengan peserta didik. Tut Wuri Handayani, guru memberi dukungan kepada peserta didik. Taman siswa dalam kebudayaan mengembangkan konsep trikon, terdiri dari kontinuitas, konvergensitas, konsentrisitas, yaitu konsep trisakti jiwa yang terdiri dari cipta, rasa, dan karsa, serta konsep triwahyu yaitu memayu hayuning sarira, memayu hayuning bangsa, dan memayu hayuning bawana. Ki Hajar Dewantara wafat di usia 69 tahun pada tanggal 26 April 1959 di rumah beliau yaitu Mujamuju, Yogyakarta. Dan pada tanggal 28 November 1959, pemerintah menetapkan Ki Hajar Dewantara sebagai pahlawan nasional.
Kemudian pada tanggal 19 Desember 1959 ditetapkanlah setiap tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional yang bertepatan dengan tanggal lahir Ki Hajar Dewantara berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 316 tahun 1959. Jadi dari kisah Ki Hajar Dewantara tersebut, kita dapat mencontoh bagaimana tujuan mulianya dan bagaimana pemikiran majunya tentang bidang pendidikan dan bagaimana perjuangan panjangnya yang memiliki keyakinan dengan perjuangannya akan berujung pada keindahan. Seperti sekarang, semboyan Ki Hajar Dewantara masih digunakan di dunia pendidikan. Dan semboyan yang paling melekat yaitu Tutwuri Handayani, yang artinya seorang pendidik, guru harus dapat memberikan teladan, dorongan, dan arahan kepada peserta didiknya. Jadi itulah filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang merupakan sosok tokoh dari Bapak Pendidikan Indonesia yang melahirkan sejarah perjalanan pendidikan nasional.